mengasihi segala bangsa. Entos dan agapentos, kasihanlah kepada segala bangsa. Ada beberapa hal yang mau kita katakan di dalam firman Tuhan ini tentang kitab Maleakhi. Kenapa kitab ini sampai kepada kita sekarang ini? Maleakhi ini disebut dengan malaikatku, utusanku, inilah nabi terakhir. Dan kalau ada yang mengatakan Maleakhi bukan nabi terakhir, itu adalah pembohongan. Maleakhi lah nabi terakhir. Dan dia menulis ini tahun 450 sampai 430 sebelum Masehi. Apa yang terjadi pada masa itu cuma Tuhan kasih. Nah, ini pada masa Raja Esra dan Raja Nehemia, yaitu kondisi pada umat itu pada saat itu adalah mereka mengalami yang pertama yaitu kesulitan di dalam ekonomi, dan kedua moral dan sosial rusak akibat perekonomian yang sangat sulit. Nah, kemudian mereka juga meragukan kasih Tuhan. Nah, mereka meragukan kasih Tuhan. Nah, kemudian rohani mereka merosot. Jadi ada 5 hal yang terjadi pada kitab Maleakhi ini, yaitu merosotnya iman bangsa Yehuda dan terjadinya moral dan sosial yang rusak, dan kemudian ekonomi yang sangat sulit, dan kemudian umat meragukan Tuhan. Ini nampak dari kalimatnya yang ayat 2 itu. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikian firman Tuhan. Namun aku mengasihi aku. Nah, kalau secara struktur keturunan, Esau lah yang membawa nama anak dari Ishak. Tetapi kenapa harus Yakub? Nah, Tuhan berkenan kepada Yakub. Nah, dan Yakublah yang berganti nama menjadi Israel, bukan Esau. Ya, Esau artinya berburu. Nah, Yakub sama sekali tidak berburu. Dia orang yang sama dengan kita, ibarat keturunan Asia. Nah, bukan Afrika begitu. Nah, jadi kulitnya mulus, Esau kulitnya berbulu. Nah, tetapi kenapa Tuhan membenci Esau? Nah, karena campur tangan mamanya untuk mengambil langsung, ya, artinya dia suruh paling besar supaya terjadi begitu. Sementara yang menipu bapaknya, nah, dengan memakai bulu domba di tangannya, dan suaranya pun suara si Esau. Tapi karena Tuhan berkenan, yang sudah tua, yang Esau sudah tua, maka disinilah Tuhan memberkati Yakub. Jadi kasih Tuhan sepanjang masa untuk Yakub dan untuk keturunannya, yaitu Israel, 12 suku bangsa itu. Nah, di sini firman Tuhan mengatakan dalam tema ini Tuhan mengasihi segala bangsa. Berarti kasih Tuhan itu tidak terbatas pada satu bangsa atau satu suku, negara. Nah, ini kasih Tuhan itu kepada semua bangsa, kepada semua negara, kepada semua suku, dan kepada semua kelompok-kelompok. Nah, jadi disebut dengan kasih yang universal dan kasih yang inklusif dan tidak pilih kasih. Jadi Tuhan menyatakan kasih itu sama bagi negara-negara manapun, baik Amerika Serikat, Eropa, Asia, dan lain-lainnya. Nah, seperti kita mendengar Nigeria dalam kesulitan orang Kristen. Nah, situ harus kita tunjukkan kasih kita, ya, membantu mereka yang tertindas di sana dengan doa-doa dan yang ada sama kita. Karena satunya kita dalam Yesus Tuhan.
diselamatkan oleh darah Kristus. Jadi Tuhan mau mengatakan tidak ada perbedaan bangsa manapun itu, bangsa yang kecil besar, negara manapun itu tidak ada perbedaan. Jadi sama mata Tuhan. Itu yang mau dikatakan. Dan kemudian Tuhan itu tidak membiarkan umatnya menderita. Pada masa kita melayani ini, Israel itu baru kembali ke Yehuda atau Yerusalem. Dia kembali ke Yerusalem karena perbudakan Babel. Nah, di mana Yerusalem pada saat itu sudah hancur, ibarat rumah kosong, dan dihuni, tak ada kehidupan di situ. Dari sini mereka kesulitan ekonomi, orang mereka makin merosot, mereka berusaha dari nol. Itu akibat dosa mereka. Nah, tetapi Tuhan tidak membiarkan mereka, dan Tuhan tidak pilih kasih, tetap memperhatikan umat ini. Kenapa? Karena janjinya, kasihnya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Bangsa ini akan berkati, melalui juga bangsa-bangsa yang berkati. Kalau engkau mengutuk bangsa yang lain, maka terkutuklah bangsa itu. Dan kalau berkati bangsa itu, maka diberkatilah bangsa itu. Jadi keturunanlah sebuah bangsa diberkati. Nantinya tetap memperhatikan umatnya. Cuma mereka ragu. Di mana kasih Tuhan? Nah, ini dikatakan kami sudah hancur katanya. Dan masuk baru lagi katanya begitu. Nah, dan kami menginginkan supaya Tuhan campur tangan dalam pembangunan dari Allah, pembangunan kota ini. Mereka tidak tahu Tuhan memperhatikan umat ini dan tidak membiarkan umat ini menderita. Tetapi mereka ragu. Jadi keraguan itulah yang membuat Tuhan menyatakan ini melalui kitab Maliaki supaya bangsa ini jangan ragu. Nah, akhirnya ya Tuhan mendengarkan semuanya itu dan kota ini dibawa kembali. Yerusalem